Pemirsa, upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dari berbagai sektor terus digencarkan. Seperti halnya bantuan bedah rumah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Namun bantuan bedah rumah yang diterima oleh sejumlah warga masyarakat setempat berujung menjadi keluhan para penerima bantuan tersebut. Pasalnya, selain ada beban biaya lain yang harus ditanggung, juga material bahan bangunan yang dikirim selalu tersendat-sendat. Sehingga, sejumlah penerima bantuan bedah rumah merasa dirugikan, terutama waktu dan finansial. Sementara, informasi yang dapat dihimpun dari penerima bantuan bedah rumah yang ditemui awak media, diantaranya Dewa Gede Erik dan Desak Alit dari Banjar Dinas Satria. Ketut Sukamaya, warga Banjar Dinas Pelapuan, dan Dewa Putus Suryawan, orang tua dari Dewa Gede Aris Surya Wijaya, Desak Putu Murtini, anak dari Desak Putu Minten dari Banjar Dinas Bonagung, serta Dewa Japa, anggota BPD Desa Pelapuan, yang juga penerima bantuan bedah rumah, saat ditemui di rumahnya, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, mengakui adanya keterlambatan pengiriman bahan material. Atas keterlambatan pengiriman bahan material itu, menyebabkan pengerjaan pembangunan bedah rumah tersebut tertunda berminggu-minggu. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa pengerjaan pondasi bangunan tidak diberi ongkos tukang maupun ongkos buruh angkut, hanya materialnya saja yang ditanggung. Sementara, untuk ongkos tukang, hanya dikasih sebesar Rp130.000 per hari, untuk pengerjaan di atas pondasi. Sedangkan, untuk ongkos buruh angkut, atau pengayahnya, pengerjaannya dilakukan secara swakelola dari penerima bantuan. Ini bahan memang dari sana, terus biaya buruh pondasi sampai slop sendiri bayarnya. Berapa luas bangunannya, Bu? 7,5 kali 5. 7,5 kali 5. Kira-kira berapa lama nih akan dikerjakan, Bu? Tergantung bahannya, nanti kurang tahu kalau itu. Memang ditargetkan katanya 3 bulan. Targetnya. Selesai ya katanya. Oke. Berarti ini tidak digarap karena menunggu bahan. Oke. Oke. Soalnya kayak batako kan barada bede kan nyalah kan modelnya kalau digarap. Jadi biar full semua baru digarap kan Eden ya? Enggak sanggup soalnya tiang kan butuh rumah soalnya udah gini keadaannya. Ya disanggupin aja. Terus untuk biaya tukangnya harian buruhnya itu Ibu ambil dari mana? Buruhnya, dapat gimana cara bayarnya? Tiang sendiri yang ini ngayahin tukang. Sendiri ngayahin tukang. Ya, namanya barangnya mintain tolong itu bantu. Oke. Kalau gaji buruh mana ndak nyari uang lagi ngajang biaya ngenten bahan manten ampun sahang ngenten utang dun. Ini biar selesai aja rumahnya. Soalnya udah ngenten ndak layak dihuni ya. Kan boleh rapat kerancangan di kangen pun cair lah ngenten jangan cuma ngantos sang mantan dan jauh ngenten garap dia ngenten. Dan itu nampak tiang bingung memang kan tiang ayen tiang ten berdua napi menangin tiang yang rada buruh enten mekarya napi menajang tiang kini tanggungan murid yang SMA soalnya niki serahinnya kan tiang kenten en kedep menek wow niki ragana kenten. Oke, berarti yang dasar niki tidak dibayar. Ini swadaya niki. Oke, berarti artinya di atas ini baru dibayar. Iya, tukang manten. Tukang manten. Swadaya. Karena kalau batakonya datang, pasirnya tidak kan berarti tidak bisa bekerja kan gitu. Pasir batako nika ini tersenat yen semena benten kali persiapan 1 2 3. Oke. Yang dibiayai itu tukangnya sama buruhnya ya? Tukang mantap. Berapa tukangnya? 130. Ya, berapa jumlah tukangnya? Seki. Batako, pasir itu kadang-kadang keterlambatan di perjalanan, Pak De. Keterlambatan perjalanan maksud tiang karena kita juga mengambil di Karangasem karena mungkin jarak tempuh kita juga jauh dan mungkin di percetakan di Karangasem juga di situ ada keterlambatan. Untuk tahap pertama itu kapan keluar dananya, Pak? Untuk tahap pertama mungkin karena tiang juga tidak begitu tahu tentang prosedur pengamperahan dana seperti itu karena jujur saja karena
dalam penggarapan pondasi tiang juga sudah dikasih material, dan akhirnya tiang karena sudah kesepakatan kita masing-masing penerima untuk penggarapan pondasi kita sudah kita garap dengan secara swadaya. Tetapi material sudah dikasih pasir, semen, bataku itu sudah semua dikasih sama Pak Mekel, dan penggarapannya itu tetap tiang secara swadaya, tiang pun garap dengan gotong royong itu Pak De. Tapi secara pengamperan dana juga tiang tidak paham, tetapi karena dari permintaan Pak Mekel habis pondasi, asa pondasi, pasang kusen, kita bikin video, kita kirim, mungkin kriteria untuk pengamperahan dana selanjutnya Pak De. Mungkin seperti itu Pak De, kurang lebihnya. Oke, artinya dibagi 2 tahap ya. Tahap awal itu mungkin semenjak dari pembangunan pondasi. Ya. Nah, setelah itu yang kedua dari tahap mana Pak? Mungkin dari kusen Pak De. Dari kusen ke langsung ke sampai asas slope Pak De. Asas slope mungkin kemungkinan begitu, tiang juga tidak paham dengan itu, karena jujur mantan ini katanya bisa sampai pengamperahan dananya sampai tahap ketiga seperti itu. Karena kemungkinan tidak istilahnya tidak sekalian dananya keluar melalui amperahan ke-1, kedua dan ketiga mungkin seperti itu. Tiang juga ingin klarifikasi di sini masalah bangunan tiang tidak istilahnya berbarengan dengan penerima yang lain seperti yang katakan tadi, karena rumah tiang mau dikasih untuk di bangkai contoh dulu berapa sih nominal dana yang habis dengan sampai penggarapan finishing nanti begitu. Apakah dana itu mungkin astongkare menurut Pak Mekel bisa sampai finishing itu. Artinya waktu pengajuan itu tidak membuat SPJ-nya, RAB-nya belum itu ya? Pak De, karena ini kita juga penerima waktu itu juga merasa karena penerima juga sudah dikatakan sudah deal menerima, tetapi dengan jumlah dana yang dikatakan sampai 50 juta begitu, tetapi gambarnya belakangan datang Pak De. Mohon maaf karena gambarnya belakangan datang, makanya waktu itu dikirain dari tukang, tiang pernah koordinasi sama tukang rumahnya ngelima seperti niki gitu. Juga tiang kaget juga gitu. Material yang tiang terima dari CSR ini sudah tiang terima di sini Pak De. Cuman memang tidak dikasih nota karena tiang juga tahu, tiang juga dikasih semen, tapi tiang dalam hal ini tetap tiang mencatat berapa tiang dikasih material sampai kayu, keperluan kap, sami, usuk dan raing itu semua tiang catat untuk kita cocokkan nanti di catatan Pak Mekel.